Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau unboxing sama review barang yang udah gue terima nih, sebuah paket. Ini adalah gimbal, alat buat stabilisasi kalau lu lagi ngerekam pakai handphone atau smartphone kalian. Brandnya itu dari brand yang cukup terkenal di dunia peralatan kamera. Ini ada Brica B-Steady XS. Jadi ini smartphone gimbal terbarunya Brica. Dan ini harganya bisa lu dapetin di Rp1.145.000. Dan untuk link pembeliannya nanti gua sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan harga 1,1 jutaan. Brica B-Steady XS ini merupakan smartphone gimbal yang terkecil dan teringan di dunia. Keren kan? Jadi ini udah paling kecil, paling enteng juga. Gue penasaran seberapa compact dan seberapa fiturnya. Sebelumnya gue belum pernah pakai gimbal smartphone. Mungkin ini gimbal smartphone pertama gue, dan mungkin ya nanti pada saat tesnya akan gue bandingkan stabilisasi menggunakan Brica ini sama ketimbang kita pakai handphone dipegang tangan gini doang. Udah pasti lebih stabil ini dong ya, dan harganya juga gak mahal-mahal banget. Di paket penjualannya selain dapet si sekotak Brica B-Steady XS-nya ini, lu juga akan dapetin, kalau gue sih dikirimin juga kaos. Gue nggak ngerti kalau kalian beli di Tokopedia atau di official store-nya Brica akan dapet kaos apa enggak, tapi yang jelas gue dapet nih. Gue cobain buat pakai dulu kali ya. Ya, kita cobain dulu bajunya. Nah, kece kan? Nih. B-Steady Community. Oh, jadi si gimbal Brica ini ada komunitasnya nih, B-Steady Community. Gue jadi kayak nostalgia sama produk Brica yang satunya lagi, itu apa namanya? B Pro 5 ya. B Pro 5 gue pernah bahas, salah satu tipenya itu AE 2S. Itu ada sebuah action cam yang cukup terjangkau tapi fiturnya bener-bener komplit. Nah, itu yang gue suka dari Brica, adalah dia bikin harga yang terjangkau tapi fiturnya serba ada. Langsung aja, pertama kita mau unboxing dulu si Brica B-Steady XS ini yang sebagai gimbal smartphone teringan di dunia. Kayak apa sih? Ini kemasannya kayak gini Nets, dan di depan ada foto produk, ada beberapa keunggulannya, yaitu 3-axis gimbal, fast tracking, quick roll switch, moment mode, ada zoom control, ada zoomnya, jadi ini asik sih. Terus bisa time lapse juga, dan juga ada panorama video. Di bagian belakang juga ada beberapa keterangan tentang tombol-tombol yang ada di Brica. Nanti gue jelasin satu-satu. Ini dibukanya sistemnya magnetic Nets begini. Terus kita buka begini. Yang paling pertama lu dapetin ada sebuah amplop. Mungkinkah uang? Enggak ya. Kita buka amplop ini, isinya pertama ada user guide manual. Mungkin bisa lu lihat-lihat kalau baru pertama menggunakan gimbal smartphone dari Brica. Next juga di sini ada apa lagi? Kartu garansi nih Net. Kartu garansi resmi dari Brica itu 1 tahun ya, dan service center Brica ini udah banyak tersebar di Indonesia. Pengalamannya udah banyak banget, dan dia udah dari dulu banget bikin produk-produk kamera di Indonesia. Dulu ada digital kamera, handycam, sampai musim action cam mereka bikin action cam juga, IP kamera, kemudian drone, mereka punya drone juga, dan sekarang ada gimbal, seri gimbal dari B-Steady ini. Dan ya gue rasa udah terpercaya banget lah sama make produk-produknya Brica. Next, selain ini tentu ada gimbalnya, smartphone gimbal. Ini ada gimbal smartphone yang gue dapetin warna putih silver ya, kalau saya putih silver. Jadi ada 3 varian warna, ada hitam, putih gold, sama putih silver. Dan bener, imut banget, gila. Gimbalnya imut banget ya. Terus ada strap juga, bisa kalian gantungin di sini, hand strap. Jadi kalau misalnya kalian lagi mulai ngerekam atau bikin konten video, bisa dikalungin ke tangan supaya kalau misalnya kelepas dari tangan, dia nggak langsung jatuh ke lantai, ke tanah, ke aspal, ya jadi lebih aman aja. Next, dia juga di sini ada kabel data, dan ini udah USB Type-C. Ini yang gue suka, jadi udah ngikutin perkembangan zaman banget. Dia udah USB Type-C, dan ya malah bisa dicas pakai smartphone gue. Misalnya gue lagi bawa cuma 1 charger doang, dan ini sama kayak smartphone andalan gue nih, si Huawei. Jadi sama dengan smartphone terkini, nggak pakai micro USB yang udah ketinggalan. Next, dia juga dapet ini ada strap. Nah, ini ada strapnya bahannya kayak bludru gitu, halus banget Nets, dan ini akan ngelindungin si Brica-nya. Kalau misalnya kalian bawa bepergian gitu, ditaruh di tas, itu asik banget. Bahkan di sebuah clutch kecil juga ini masih muat, karena sekecil ini gitu gimbalnya ternyata. Next, terakhir kalian juga akan dapetin mini tripodnya. Ini ada desainnya, ada huruf XX-nya gini, menandakan banget kalau ini serinya Brica B-Steady XS. Ini tinggal dipasang di ulir yang ada di bawah. Nah, asik sih.
Jadi nggak perlu beli tripod lagi kalau kalian nggak punya tripod, misalnya mau dipakai untuk stay atau bikin time lapse atau bikin panorama, itu kan enaknya ditaro ya. Ini udah ada tripodnya, jadi tinggal kalian taruh gini aja. Mulai deh buat bikin video gitu. So, udah lengkap banget isi di dalamnya. Nggak perlu beli aksesoris tambahan lagi, udah bisa langsung digunain si Bricanya. Next kita mau bahas desainnya. Kalau material sih semuanya plastik, ini nggak ada yang terbuat dari metal. Bagian atas, bawah, bodi samping sini, kemudian sampai ke tripodnya itu fully plastik. Oh ya, ngomong-ngomong soal tripod, tripodnya juga karena ulirnya atau lubang bautnya di bawah itu universal, jadi kalian bisa pasangin ke tripod yang kalau kalian udah punya tripod gitu, bisa ke tripod apa aja. Pokoknya yang ulirnya segini gitu. Terus di masing-masing axisnya atau engsel geraknya itu ada lock. Nah, ini tinggal dibuka begini doang, locknya kebuka. Ini ada tanda-tandanya sih. Dan karena ini tripod yang ringan dan juga tripod yang sangat kecil gitu, yang bisa dikantongin di mana-mana, jadi sistemnya itu lipat. Nah, cara gunainnya kalian tinggal buka aja. Cuma sekali buka kayak gini, kunci yang ada di bagian samping ini diputar sampai kencang, jadi nggak jatuh-jatuh lagi gitu. Next, kalau misalnya ada yang terkunci lagi, ini ada masih 3 kuncian lagi. Kalau ada tinggal dibuka. Kalau udah nggak kekunci ya tinggal digunain aja. Nah, ini misal kayak gini, tinggal dibuka gini doang. Cara pasangnya itu smartphone kalian dijapit di tempatnya gitu, di tempat. Yang ada stiker ini itu di bagian paling atas dan siap kalian gunain. Tinggal ditarik atas bawahnya, kemudian dipasin ke smartphone kalian dan tarik ke tengah-tengah supaya imbang gitu. Terus gue mau jelasin di sini ada tombol-tombolnya. Di bagian tengah-tengah yang paling gede bulat itu adalah joystick. Dia bisa ke atas ke bawah, tilt atau misalnya kanan kiri buat panning. Di bagian atasnya itu ada tombol, ada lampu-lampu indikator, ada lampu pairing Bluetooth. Kemudian ini yang 3 biji itu adalah lampu bateri bar. Nah, di bagian bawahnya ada tombol record atau tombol foto. Di samping tombol foto record itu ada tombol power kalau ditekan lama. Di samping itu ada tombol yang bisa digeser ke atas ke bawah. Itu ada tombol zoom, zoom in dan zoom out. Kemudian di sampingnya lagi ini ada port USB Type-C buat ngecas. Dan di bawahnya ada lampu indikator kalau misalnya lu lagi ngecas gitu. Jadi udah penuh atau belum. Next, kita nyalain, tekan yang lama sampai dia menyeimbangkan diri seperti kayak gini. Oke, jadi tombol yang record ini ditekan sekali untuk mulai record, atau misalnya lagi di mode foto itu buat ngambil foto. Ditekan 2 kali itu untuk pindah-pindah dari mode fotografi ke mode video. Sedangkan ditekan 3 kali itu untuk pindah dari kamera belakang ke kamera depan. Kalau tombol powernya selain tadi dipencet lama buat nyalain atau buat matiin nantinya, itu ditekan sekali buat ngerubah posisi dari misalnya potret ke landscape atau sebaliknya. Jadi simple, misalnya kalian ingin ambil buat instastory, tinggal pencet sekali aja jadi ke mode potret yang cocok buat instastory. Sedangkan kalau misalnya ditekan 2 kali itu buat recenter. Recenter itu kalau tadinya kalian udah panning kanan kiri, mau coba diimbangin ke tengah lagi, tinggal tekan tombol power 2 kali. Terus ya tombol joysticknya ya berfungsi buat kanan kiri kayak gini, buat panning atau buat tilt up dan tilt down gitu kan. Ya, ini ada tombol atas bawah itu buat zoom. Kalau misalnya, tapi modenya bisa 2. Di aplikasinya itu kalian bisa pencet untuk zoom in, zoom out, atau ditekan yang F, huruf F ini untuk mode fokus. Jadi kalian bisa pakai fokus manual nih, Nets. Fokusnya itu bisa ke jarak yang lebih dekat, jadi bener-bener bisa fokus manual, atau ke jarak yang jauh, hanya dengan bisa dikontrol pakai si tombol zoom in, zoom out ini juga. Ini asik banget. Next, gue mau ngomongin soal install aplikasinya. Jadi aplikasi buat si gimbal Brica ini itu namanya Brica B-Steady XS. Cari aja di Play Store Brica B-Steady XS, dan voila, kalau udah diinstal kalian tinggal buka aplikasinya. Terus kalau misalnya udah dipasangin ke gimbalnya kayak gini dan udah kalian onin, buka aplikasinya dan pencet tombol kuning paling gede ini, connect to device. Pilih device yang udah terdaftar, kemudian tinggal start recording. Nah, kalau misalnya ini connect, nah, tandanya kalau misalnya handphone kalian udah connect ke Bluetooth-nya si Brica B-Steady XS ini, itu di bagian pojok kiri ada tombol, ada logo Bluetooth. Kalau misalnya berwarna merah berarti belum connect, kalau warna biru berarti udah connect. Kalau connect berarti joystick dan segala tombolnya bisa nyambung kayak gini, Nets, buat ngerakin segala sesuatunya. Dan gue mau touring soal aplikasinya dulu. Ini di bagian atas itu ada tombol home, balik lagi ke depan. Kalau misalnya di bagian bawah
bawah itu ada flash, kita aktifin flashnya atau enggak. Terus ada tombol buat bolak-balikin kamera, tombol trackingnya, tracking ke muka orang atau tracking ke sebuah objek. Jadi kalau misalnya kita gerak, itu juga bisa diatur pakai tombol tracking ini. Terus ada tombol gerigi. Nah, tombol gerigi ini buat ngatur segala sesuatu setting tentang kecepatan dari si pen dan dari tombol panning, tombol roll, kemudian ada shooting style-nya kayak gimana, working mode-nya. Nah, working mode-nya ini ada 4 nets, ada pan, tilt, follow, jadi ngikutin bisa gerak kanan, kiri, atas, bawah. Terus kalau pan follow itu cuma bisa kanan, kiri doang, nggak bisa atas, bawah. Terus unlock, semuanya dikunci ke satu titik, atau misalnya mode POV, semuanya following. Nah, di sini juga kalian akan nemu auto calibration, jadi ini kalian tinggal letak. Ini bisa mengkalibrasi pen tiltnya supaya lebih imbang lagi. Itu kalian tinggal naruh di tempat yang rata, kemudian pencet auto calibration, pencet OK, dan dia akan kalibrasi sendiri selama 40 detik. Nah, selain itu di tombol yang gerigi tadi, tombol setting tadi, itu juga ada buat ngatur tentang video resolusi pakai, kalau misal kalian ngerekam pakai aplikasi bawaan Brika. Itu ada video resolution, video resolusinya pilihannya mulai dari HD 30 fps, Full HD 30 fps, sampai 4K 30 fps paling tinggi, jadi nggak ada 60 fps-nya di aplikasi bawaan, ini sayang banget. Kemudian foto size-nya mau yang standar 1:1 atau 16:9. Ada timer, ada pengaturan grid juga. Dan zoom speed-nya kita coba taruh di tengah-tengah, bisa cepet banget untuk ngezoom, bisa dibikin lambat biar halus gitu zoomnya, atau fokus manualnya juga bisa halus. Terus professional mode ada juga. Professional mode ini di sini kalian bisa ngatur shutter speed, ISO, kemudian white balance-nya. Kalau misalnya kalian males, pilih auto aja sih, atau kita nggak usah aktifin professional mode. Kemudian lensanya juga, kalau misalnya handphone kalian multi kamera, kameranya banyak, kayak misalnya si Huawei ini ada 3 kamera. Di sini kalian bisa pilih mau pakai kamera utama untuk rekamnya, kamera ultra wide, atau misalnya pakai kamera telefotonya. Gue pilih kamera utama aja kalau paling bagus kualitasnya biasanya. Next, udah itu aja pengaturan yang ada di sini. Kemudian di pojok kanan ada tombol-tombol lagi, itu Z sama F yang tadi gue bilang. Ini buat milih si tombol zoomnya ini berfungsi buat nge-zoom in, zoom out, atau buat manual fokus. Nah, biasanya sih gue lebih pakai ke manual fokus, karena biasanya kalau ngerekam pakai gimbal itu nggak nge-zoom in, zoom out juga sih. Terus di bagian sebelah kanan itu ada tombol record, ada tombol buat ngeliat hasil record kita, yang tandanya kayak play pause gitu. Terus di bagian atas ada gesture control, jadi kalau misalnya pakai high five itu buat ngerekam. Kalau misalnya ini dipakai untuk selfie gitu, taruh di meja, kita tinggal begini aja, itu langsung rekam atau ngambil foto dengan sendirinya. Terus ada tombol filter, ini jarang gue gunain juga, tapi buat kalian yang pengen pakai filter ala-ala sinematik gitu, ini bisa sih. Bisa banget dan bagus-bagus banget filternya, bisa dipilih. Di bagian sebelah kanan itu ada mode-mode pengambilan gambar. Ini ada fotografi dan video standar, kemudian ada timelapse, dan timelapse-nya ini bisa kalian atur-atur ya. Kemudian ada juga moment mode. Nah, moment mode ini ada 4 pilihan. Ini ada mode-mode kreatif yang nanti akan gue jelasin satu-satu. Sekarang itu dia semua menu-menunya udah gue jelasin. Dan next gue mau coba tes untuk fast trackingnya. Kayak gini. Ya, itu dia net hasil dari fast trackingnya. Menurut gue ini bener-bener ngikutin muka kita banget ke kanan dan kiri. Sekalian itu juga selain kalau misalnya kita pilih objek tertentu, kayak misalnya tadi gue pakai boneka, itu bukan muka manusia dan emang ada modenya khusus, yaitu objek tracking. Objek trackingnya atau area trackingnya juga cukup baik buat ngikutin gerakan kita kemana gitu. Next, sekarang kita cobain buat stabilizernya, 3-axis-nya. Kita bikin beberapa video di luar. Jadi kita keluar dulu dan kita lihat hasil-hasilnya kayak gimana videonya.
Nah, menurut gua emang hasilnya stabil banget karena ini 3-axis stabilizer dibandingkan dengan menggunakan stabilisasi bawaan smartphone kamera kalian dengan menggunakan tangan itu udah pasti shaky. Kalau pakai gimbal ini, jadi ketika kalian lari pun hasilnya akan tetap stabil. Dan bagusnya lagi gue nemuin kalau misalnya gimbal ini bisa dipakai juga di aplikasi bawaan handphone. Jadi kalau tadi ada keterbatasan dengan aplikasi Base Steady XS ini, misalnya handphone ini seharusnya bisa Full HD 60 fps. Jadi kita bisa pakai bawa aplikasi bawahnya aja dan ini juga masih bisa stabilin dengan baik dengan aplikasi bawaan. Tapi ya beberapa fungsi kayak nggak bisa, kayak fast trackingnya itu harus pakai aplikasi bawaan, nggak bisa pakai aplikasi kamera, harus pakai aplikasi si Brika-nya. Dan beberapa fitur lainnya. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi kamera bawaan, fungsinya hanya sebagai penyeimbang aja, Nets. Ya, dan kalian bisa nilai sendiri tadi hasil misalnya pakai aplikasi kamera bawaan smartphone sampai pakai aplikasi Brika Base Steady XS-nya, itu bagus yang mana? Kalau gue sih sama-sama bagus, tapi jadinya kalau di aplikasi kamera bawaan bisa pakai kekuatan penuh dari si kamera smartphone-nya. Yang perlu jadi catatan dan menurut gue ini agak sedikit mengganggu, mungkin bisa diperbaiki di update software Brika XS berikutnya. Saat kita gunakan ini sebagai alat untuk ngevlog gitu pakai handphone, kita kan lagi ngevlog gini, asik, atau misalnya bikin instastory deh, nggak usah ngevlog. Pakai kamera belakang awalnya, terus mau pindah ke kamera belakang, itu kita harus nge-stop record dulu, pindah ke kamera depan, baru nge-record lagi. Dan ini nggak seamless untuk kegiatan ngevlog kita. Asiknya kalau misalnya lagi ngerekam pakai kamera belakang, terus langsung pencet tombol untuk pindah kamera depan, itu masih nge-record dengan seamless. Harusnya kayak gitu, tapi ini enggak. Ini harus dimatiin dulu, baru pindah ke kamera depan, dan itu agak sedikit ganggu buat ngevlog. Kalau misalnya itu diperbaiki, ini akan jadi gimbal yang sempurna banget dan keren banget. Next, gua harus jelasin sama moment mode. Nah, moment mode-nya ini ada 4 jenis. Yang pertama Inception. Inception itu hasilnya nanti akan kayak berputar gitu. Di sini ada pilihan 180 derajat atau 270 derajat. Kalian tinggal pencet moment mode, pilih mau pakai musik atau enggak. Kalau pakai musik berarti udah kalian gak usah ngedit lagi. Bener-bener rekam, kemudian langsung bisa upload di sosial media dengan hasil yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau ngedit lagi, kalian tinggal matiin musiknya dan kalian edit pakai musik yang kalian suka gitu. Tinggal pencet Inception mode, start, dan langsung hasilnya kayak gini. Gimana? Keren banget kan? Next, terus nggak cuma Inception doang, itu ada Smart Motion Timelapse. Smart Motion Timelapse ini timelapse tapi dia bergerak. Ini tinggal kalian taruh di tempat yang datar atau misalnya di tempat yang kuat gitu, kokoh. Kalian pencet start, kemudian kalian pilih mau 120 derajat, 180 derajat, atau 90 derajat muternya. Kemudian pilih timelapse-nya itu waktunya 5 menit, 15 menit, atau 30 menit dengan durasi 15 detik nantinya atau lebih tinggi lagi, dan hasilnya sekeren ini, Nets. Next, ini juga nggak kalah unik gitu, namanya Fantastic Rotation. Jadi dia gerak random gitu, muter kanan kiri, dan kalau misalnya direkam sambil jalan, ini hasilnya bagus banget. Terakhir yang paling gue suka itu mode dolly zoom. Jadi ada kayak efek vertigo gitu. Jadi kayak fokus ke satu objek atau satu orang. Nanti dia akan ngezoom sendiri dan backgroundnya seolah-olah kayak lagi ngezoom gitu. Nah, ini caranya tinggal start, terus tinggal add posisi zoom satunya, biasanya di 0, bikin di 0. Kemudian coba zoom, suka-suka kalian mau di tengah-tengah atau full zoom. Klik add, berarti ini nanti posisi akhirnya ada di situ. Kemudian time-nya bisa dari 5 detik, 10 detik, atau 15 detik. Kemudian start recording. Setelah di start recording, kalian tinggal fokusin ke satu orang, terus kalian jalan mundur sambil ngerekam. Nah, nanti seolah-olah yang objeknya itu nggak bergerak, padahal kalian ngerekamnya mundur gitu. Objeknya nggak bergerak, yang bergerak adalah background-nya, dan itu keren banget.
Ya itu sih yang ada di Moment Mode dan semuanya gue suka, dan itu bikin kita tambah kreatif buat bikin shoot pakai smartphone yang lebih keren lagi gitu Nets. Next, masalah baterai. Kalau baterai udah gue coba ini, itu gue cobain sekitar berapa hari itu nggak habis-habis, dan itu gue kalau pas ngetes sekitar 2 jam, ya pokoknya di total 7 jam lebih lah itu belum habis baru gue charge. Baterainya awet banget, klaimnya Brica itu sampai 8 jam, tapi gue cobain emang sekitar 7-8 jam juga gitu, dan itu awet untuk ukuran sebuah gimbal yang sekecil ini Nets. Ya nggak kalah penting dan nggak kalah bagus selain semua fitur-fiturnya tadi, semua simple dan ini enteng, gimbalnya enteng banget. Itu ya jelas ukuran kecilnya, ini gimbal terenteng dan terkecil di dunia. Jadi saat kalian mau ngevlog gitu, kalian tinggal lipet aja si gimbalnya, dan itu bisa masuk ke kantong jaket atau kantong celana kalian. Celananya agak lebar, tapi kalau misalnya celananya jenis jeans yang ketat, ini nggak masuk. Ke kantong jaket deh minimal, itu asik banget sih, nggak perlu bawa tas misalnya. Kalau kalian males bawa tas, tinggal masukin kantong jaket atau kantong celana kalian, celana kargo lah, itu bisa ya. Itu ya udah simple banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bawa tas, ini juga nggak makan tempat di tas kalian, ditambah dia dapat juga kemasan bludru atau pouch bludru di bawahnya, jadi bisa bikin ini nggak tergores-gores gitu ya. Ya itu dia Nets, kesimpulannya ini gimbal itu worth it banget di kelas harga 1,1 jutaan. Dengan harga segitu kalian dapat gimbal yang praktis, simple, karena bisa dilipet dan masukin kantong, ringan juga. Ini salah satu, ini gimbal terenteng di dunia saat ini. Next, baterainya awet 7-8 jam gue cobain, itu bagus banget buat kalian berkreasi bikin video setiap hari. Mungkin handphonenya yang nggak kuat kalau misalnya merekam video terus menerus ya. Moment Mode yang gue suka, Moment Mode ada 4 dan itu kreatif banget, dan ya jelas yang paling suka adalah stabilisasinya. 3-axis stabilization tuh bikin video gue jadi stabil banget, pas gue bawa lari pun masih tetap stabil. Dan kekurangannya tadi, misalnya mau ngevlog nggak bisa pindah dari kamera ke belakang ke kamera depan saat lagi ngerekam video, jadi nggak seamless gitu rekamannya. Itu doang kekurangannya, tapi semoga nanti ada update software Brica Base TDXS-nya. Kalau misalnya kalian mau beli, ingat link ada di bawah untuk link pembeliannya. Dan thanks buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Ali Sodik pamit. Silahkan like, dislike, share, dan subscribe channel ini, bebas suka-suka kalian. Dan silahkan kita ngobrol di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.